Untuk peserta didik, ada dua hasil penelitian. Menurut hasil penilaian TIMSS, Trends in Mathematics and Science Study tahun 2012, daya nalar anak Indonesia menempati posisi di bawah, bahkan lebih rendah dari anak di negara konflik seperti di Palestina. Sedangkan menurut penilaian PISA, Program for International Student, kemampuan siswa dalam membaca dan menganalisis bacaan juga menempati posisi bawah. Bahkan, anak Indonesia juga mengalami tragedi nol buku, yaitu tidak ada buku di luar buku teks pelajaran yang dibaca hingga selesai oleh anak Indonesia dalam waktu setahun. Anak Indonesia hanya membaca 27 halaman dalam 365 hari. Itu berarti satu halaman dibaca 14 hari. Sangat jauh dibandingkan dengan Finlandia yang membaca 300 halaman dalam waktu 5 hari. Nah, akhirnya ini memang memetakan kualitas rendah anak kita. Karena apa pun sebenarnya. Jadi kan ujung-ujungnya mau rajin kayak apa, ujungnya tetap ditentukan oleh ujian nasional. Akhirnya orang tua dan anak lebih suka bimbel kan. Bimbel tuh kan nggak baca yang lain, jawab soal. Tinggal latihan soal aja, maka dia bisa. Kan akhirnya hanya menjawab soal. Jadi pendidikan ini dikecilkan maknanya jadi hanya menjawab soal. Pada semestinya pendidikan itu adalah mempertajam pikiran dan menghaluskan perasaan, kan begitu. Masalah pengajar juga menjadi masalah yang serius. Menurut data dari World Bank tahun 2012, dari 12 negara di Asia, Indonesia juga menempati posisi terbawah. Itu berarti kualitas guru di Indonesia juga sangat rendah. Lantas, bagaimana dengan sistem pendidikan di Indonesia? Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pearson yang berada di Eropa, kualitas sistem pendidikan di Indonesia terburuk bersama dengan Meksiko dan Brazil. Adakah upaya yang harus dilakukan agar pendidikan di Indonesia dan generasi bangsa ini dapat terselamatkan? Pendidikan yang diterapkan di Indonesia rendah daya nalar dan tidak menguntungkan anak-anak yang kritis. Penyebab rendahnya daya nalar pendidikan di tanah air adalah kurikulum yang kurang baik, kurangnya guru terlatih, dan kurangnya penekanan pada penalaran pada pemecahan masalah. Pendidikan yang ada terlalu memuliakan perilaku kepatuhan, bukan mengembangkan daya pikir dari anak-anak yang dididik. Siklus pengajaran mata pelajaran matematika dan sains di sekolah nyaris mengikuti pakem yang sama, seperti guru masuk kelas, menyapa, lalu menuliskan rumus pada papan tulis. Kemudian memberikan contoh pengerjaannya dan akhirnya meminta siswa mengerjakan kumpulan soal-soal latihan. Pengajaran matematika dan sains yang dogmatis seperti itu wajar kalau masyarakat menganggap matematika dan sains itu sulit. Saran, jika metode pengajaran yang dilakukan oleh guru seperti itu, maka itu bukanlah matematika dan sains, tapi matematika semu. Padahal, kecakapan yang diperlukan oleh anak-anak bukan menghafal, melainkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan berkomunikasi. Komunikasi bukan hanya sekedar menyatakan pendapat, tapi mampu meyakinkan orang. Kalau anak-anak diajarkan hanya menghafal rumus-rumus, mereka tidak akan mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang karena tidak pernah melakukan pembuktian. Serta mereka harus meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi, kemampuan untuk meningkatkan daya nalar.
Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula informasi yang kita dapatkan. Banyak orang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Mengapa demikian? Karena dengan membaca buku dapat membuka wawasan yang sangat membantu dan menghargai hasil karya orang lain. Namun sangat disayangkan, pada zaman sekarang ini jarang kita temukan generasi muda yang gemar membaca. Secara umum, terdapat dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat baca siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti pembawaan, kebiasaan, dan ekspresi diri. Sementara faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Faktor eksternal ini mempengaruhi adanya motivasi, kemauan, dan kecenderungan untuk selalu membaca. Selain dari faktor tersebut, masih ada faktor yang mempengaruhi menurunnya minat baca, yaitu teknologi informasi. Kritik dan saran saya terkait dengan rendahnya minat baca siswa adalah, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, begitu banyak arus global yang semakin merasuk dan merusak generasi muda di zaman sekarang ini. Kita lihat salah satunya adalah begitu rendahnya siswa dalam belajar. Oleh sebab itu, kita harus merubah pola belajar kita itu lebih utama dan didukung dengan banyaknya membaca. Sebab jikalau seseorang ingin mengetahui dunia dan isinya, maka ia harus membaca. Tetapi apabila seseorang ingin mengenal dunia, maka ia harus menulis. Sebagai seorang siswa, sebaiknya jadikan membaca sebagai suatu kebiasaan, karena membaca adalah salah satu cara agar wawasan kita bertambah. Jangan terlalu sering menggunakan waktu luang kita untuk melakukan hal yang sia-sia, seperti menonton tayangan infotainment secara berlebihan. Maka dari itu, kita harus bisa menghilangkan rasa malas yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Kita juga harus memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah tersedia di sekitar kita, seperti perpustakaan, surat kabar, media massa, majalah, buku pelajaran, dan lain-lain. Kita harus mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif, seperti membaca. Dengan adanya perkembangan teknologi, contohnya internet, sebagai pelajar kita diharapkan memanfaatkan internet untuk mencari informasi yang berguna serta menambah wawasan dan pengetahuan. Uji kompetensi guru adalah dasar untuk menentukan atau memilih guru yang benar-benar profesional untuk terjun ke dunia pendidikan. Kita lihat dunia pendidikan di Indonesia memiliki banyak problem di dalamnya. Salah satunya ialah rendahnya kualitas guru. Kualitas guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Jika kualitas guru baik, maka akan mencetus generasi bangsa yang cerdas. Tetapi jika kualitas guru rendah, maka kualitas anak bangsa pun rendah dalam dunia pendidikan. Jadi uji kompetensi guru sangat penting, bahkan wajib dilakukan sebelum penerimaan calon guru oleh pihak sekolah. UKG atau uji kompetensi guru di Indonesia sepenuhnya belum benar-benar diperhatikan. Kita banyak melihat di dunia pendidikan di Indonesia, lulusan perguruan tinggi, mereka melamar untuk jadi guru atau pengajar di beberapa sekolah. Pada saat penerimaan calon guru ini, sekolah tidak terlalu memperhatikan bagaimana kualitas guru baik dari segi ilmu ataupun sikap. Tapi, sekolah hanya mengutamakan kuantitas guru yang ia butuhkan. Oleh sebab itu, apabila guru berkualitas, maka dia bisa membuat muridnya berkualitas. Tidak mungkin guru tidak kreatif bisa membuat muridnya kreatif. Tidak mungkin guru malas bisa membuat muridnya rajin. Dan tidak mungkin guru malas membaca
membuat muridnya rajin membaca. Maka baik buruknya kualitas murid itu bergantung pada kualitas guru. Dengan membangun kualitas guru, karena itu kunci. Ketika guru dibangun dengan kesungguhan, bangkit dari LPTK, publik guru ini harus dibenahi dengan benar, sehingga guru-guru meningkat kualitasnya. Uji kompetensi, pelatihan-pelatihan, serta bimbingan dari mentor yang memiliki kualitas dan pengalaman yang luas mampu membimbing dan mengarahkan guru-guru pemula yang akan terjun ke dunia pendidikan. Terpenting juga perlunya kerjasama guru setiap minggu melakukan evaluasi bersama mengenai permasalahan atau keganjalan yang terjadi dalam proses belajar mengajar, mulai dari pemilihan strategi pembelajaran, sebagaimana perkembangan moral anak didik, sejauh mana pemahaman anak didik terhadap ilmu yang diajarkan, dan sejauh mana keaktifan atau komunikasi murid dan guru. Maka ini semua sangat harus diperhatikan demi keberhasilan pendidikan yang bermutu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan permasalahan pendidikan di Indonesia pada poin terakhir, yaitu tentang ujian nasional dianggap sebagai penentu kualitas. Nah, di sini ada 7 kritikan yang saya ingin membahas tentang permasalahan ini. Yang pertama itu ujian nasional hanya mengukur suatu aspek kompetensi kelulusan, yakni aspek kognitif. Padahal menurut penjelasan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas, kompetensi lulusan seharusnya mencakup 3 aspek, yaitu aspek sikap atau afektif, yang kedua aspek kognitif atau pengetahuan, yang ketiga aspek psikomotorik atau keterampilan. Dengan demikian, kebijakan ujian nasional yang hanya mengukur aspek kognitif tidak dapat dijadikan standar untuk mengukur mutu pendidikan. Yang kedua, penilaian yang dilakukan dalam ujian nasional tidak memperhatikan keragaman potensi daerah dan peserta didik. Menurut pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, kurikulum harus dikembangkan dengan prinsip diversifikasi kemajemukan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Namun kebijakan tersebut diabaikan ujian nasional dengan melakukan penilaian pendidikan tanpa memperhatikan keberagaman potensi daerah dan peserta didik. Yang ketiga, hak guru untuk melakukan evaluasi hasil belajar peserta didiknya diambil alih oleh pemerintah dengan diberlakukannya ujian nasional. Hal ini melanggar pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas yang menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, ujian nasional hanya melakukan evaluasi terhadap peserta didik, sedangkan menurut pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, mutu pendidikan seharusnya didasarkan pada evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Yang kelima, pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Menurut pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, evaluasi hasil belajar dan menentukan kelulusan peserta didik dilakukan oleh pendidik atau guru dan satuan pendidikan atau sekolah. Kewenangan pendidik atau guru dan sekolah termasuk telah dirampas melalui pelaksanaan ujian nasional. Yang keenam, ditegaskan lebih lanjut bahwa kewenangan pemerintah dan daerah melakukan evaluasi menurut pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas dapat dilakukan terhadap pengelola satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, dan bukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh, pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas menyatakan ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyesuaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Kewenangan pendidik atau guru dan
sekolah termasuk telah dirampas melalui pelaksanaan ujian nasional. Adapun saran dalam permasalahan pendidikan di Indonesia sekarang ini, adapun saran yang saya sampaikan di sini yaitu yang pertama, bahwa tuntutan agar pelaksanaan evaluasi belajar di sekolah yang selama ini diselenggarakan oleh pemerintah, pusat, atau daerah dikembalikan kepada guru yang memiliki hak otoritas terhadap fungsi tersebut. Keinginan atau tuntutan itu telah dikokohkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mendukungnya. Oleh sebab itu, saya sarankan agar masing-masing pihak terkait mengkaji hak dan kewajiban dalam hal evaluasi belajar dalam mengeksekusinya sebagaimana semestinya. Kenyataan selama ini memperhatikan bahwa kelulusan siswa didasarkan atas hasil momentum ujian nasional di akhir jenjang, bahwa kelulusan siswa yang hanya mengukur aspek kognitif saja tanpa menyertakan aspek afektif dan aspek psikomotorik. Hal ini bertentangan dengan tujuan pendidikan dan ketentuan Undang-Undang Sisdiknas. Peserta tidak dapat dijadikan standar untuk mengukur mutu pendidikan. Oleh sebab itu, saya sarankan kepada Depdiknas umumnya dan Uspendik Depdiknas khususnya untuk berani mulai menyertakan aspek afektif dan psikomotorik dalam ujian nasional itu sendiri, yang notabene dengan melibatkan para guru. Yang kedua itu disarankan kepada pemerintah Depdiknas agar ujian nasional sebagai evaluasi terhadap perkembangan belajar peserta didik dilakukan oleh sekolah melalui guru-gurunya. Sebagai konsekuensinya, penetapan kelulusan peserta didik, penyusunan, dan pemberian ijazah dilakukan oleh guru. Adanya sinyalemen bahwa ujian nasional dimanfaatkan untuk kepentingan di luar pendidikan, maka disarankan agar diberlakukan kebijakan ujian sekolah yang berpotensi seperti yang selama ini diterapkan oleh ujian nasional atau ujian negara. Dengan demikian, ujian nasional bukan saja tidak dipertahankan atau ditelah ulang, melainkan dihapus. Sekian dan terima kasih.